Halo, baru ketemu lagi dengan channel YouTube Aris.com. Kali ini di depan saya ada motor Yamaha New NMAX. Nah, ini Yamaha motor New NMAX ini udah sedikit ditrondolin. Nah, kalau yang satu ini udah ditrondolin bodinya kanan kiri, sedangkan yang sebelah sini, nah ini udah tinggal rangkanya aja. Kali ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana bentuk desain dari rangka New NMAX. Jadi untuk New NMAX yang dirilis sejak tahun 2020 ya, ini memiliki tipe rangka underbone. Nah, ini memiliki tipe rangka underbone dan bentuk underbone bulat ya, pakai pipa bulat seperti ini. Nah, kalau untuk melihat secara detailnya, nah ini ada penampakannya yang sudah ditrondolin ya. Nah, ini adalah rangka dari Yamaha New NMAX dengan, nah kita lihat posisinya. Jadi untuk yang di bagian depan ini kan yang bagian porok ya. Nah, di bagian porok. Kemudian untuk yang di tengah sini, nah ini ada dudukan untuk buat tangkinya, Nah, lalu ke bawah. Nah, ke bawah ini modelnya dia letter U ya, letter U gini. Letter L. Yang di bawah sini yang letter L. Kemudian di bagian tengah sini sebenarnya ada pipa yang sebenarnya lebih tipis untuk menunjang antara rangka yang belakang dengan yang di bagian depan. Nah, ini model rangkanya itu hampir sama seperti punya New Aerox juga, tapi dengan desain yang berbeda. Oke, lanjut kita lihat untuk yang sudah dipretelin. Nah, ini dia. Ini desain dari rangka New NMAX. Nah, New NMAX itu memakai rangka tipe underbone. Nah, ini memakai rangka tipe underbone. Kemudian kita lihat untuk, nah ini yang langsung to the point aja nih, tebalan rangkanya berapa nih. Nah, untuk ketebalan rangka dari New NMAX itu diinformasikan tebalnya 2,3 mili. Tebal pipa besinya ini ya, tebalnya adalah 2,3 mili. Kemudian ini kan ada lapisan catnya. Lapisan cat ini tebalnya 2,2 mikron kalau salah tadi informasinya ya. Nah, bentuknya kalau untuk pipa dari New NMAX itu bulat, dari ujung belakang sampai tengah bahkan sampai depan atas itu bentuknya pipa bulat, kecuali untuk bagian pipa penyangga di sini. Nah, ini emang bukan pipa bulat tapi pipa pipih ya, ya, cukup tebal juga sih sebenarnya. Nih, ini bentuk seperti ini adalah tipe bentuk underbone ya. Jadi di sini bagian depan sini adalah ini bagian forknya. Nah, lebih dikenal dengan dudukan shocknya atau komstir. Nah, di sini itu ada kan bagian komstirnya ya. Bagian komstir ini dudukan shock depan atau forknya. Kemudian forknya, kemudian kita lihat di bawah. Nah, ini kan kalau ngeliat ini pipa besi ke atas satu gelondong bulat gitu ya, satu gelondong bulat ini punya rangka New NMAX. Kemudian di bawahnya sini, bagian bawah tulangnya itu masih dikasih semacam tulang penguat ya, semacam tulang penguat nih, ini tulang penguat. Nah, ini kebetulan juga udah ada ya. Ini rangkanya sebenarnya bukan bolong tapi dipotong. Nah, ini rangkanya dipotong, jadi bisa kelihatan ketebalan dalamnya. Nih, ketebalan dari pipa New NMAX ini dari belakang sampai depan ini tetap sama ketebalannya. Ini kita lihat lakukannya. Kemudian untuk yang di sini, yang di bagian tengah ini, di sini buat penyangga tangki. Nah, ini buat penyangga tangki ada 1, 2, 3, 4. Ini buat dudukan tangki. Di bagian tengahnya dikasih penguat lagi. Terutama karena kalau untuk di bagian bawah sini kan dia vital ya, dia harus kuat untuk menahan beban dari bagian, terutama bagian belakang dan depan. Terlebih di bagian belakang sini, yang di sini ya, di bagian sini. Nah, ini yang buat penyangga ini di sini dia adalah dudukan buat di engine mountingnya. Nah, ini
Ini yang masuk yang dihubungkan ke bagian mesin. Nah, ini adalah di bagian engine mountingnya, bagian engine mounting. Lalu kita lihat. Nah, kemudian kita lihat untuk di bagian untuk di new NMAX ini untuk mengantisipasi agar, karena kalau ini kan ada lubangnya ya, ada lubang. Kemudian kalau ada lubang itu pada saat nyuci atau kena hujan atau kena steam itu air bisa masuk dari sini. Nah, untuk mencegah air, sebenarnya air itu pasti masuk dari sini. Nah, untuk agar air itu tidak menggenang di dalam rangka di sini, di dalam rangka itu, oleh karena itu untuk membuang airnya di sini ada dikasih namanya ini lubang air hole. Jadi lubang air. Jadi untuk lubang pembuangan air. Ini ada 1, 2, terus yang di sebelah sini ada 3, 4. Jadi ada 4 lubang di bawah ini. Ada 4 lubang pembuangan air. Nah, jadi untuk pembuangan airnya, jadi rangka ini tidak mengendap air ketika air masuk ke dalam rangka. Kemudian kita lihat bagian pengecatannya. Pengecatan rangka ini emang kelihatan kinclong ya. Ketebalan catnya tuh diinformasikan sekitar 2,2 mikron ya. Jadi ya buat segitu sih saya kurang paham untuk proses pengecatan apakah udah termasuk tebal atau standar normal. Tapi pengecatannya sih emang kelihatan kinclong nih. Kemudian untuk proses pengecatannya itu ada 2 proses ya. Yang pertama itu dicelup. Jadi di dalam pipa rangka itu jadi ada catnya. Jadi nggak kopong tanpa cat ya di dalam rangkanya itu. Nah, itu tetap ada catnya. Yang kedua kemudian dispray. Jadi catnya emang jadi double dalam dan luar. Terus ini sambungan las-lasannya terlihat rapi ya. Cuman di sini ada kayak coklat-coklatnya. Tadi dikatakan bahwa di bagian sini juga ada coklat-coklatnya ya. Nah, nih jadi yang di pas las-lasannya nih, pas di las-lasannya itu ada coklat-coklatnya. Ini diinformasikan bahwa yang coklat-coklat gini itu adalah semacam silikat, bahwa ini informasi langsung dari pihak Yamaha ya. Proses pengelasan yang terdapat silikat ini adalah normal, wajar itu dalam proses pengelasan dan tidak berbahaya karena proses pengelasan dengan adanya silikat ini bisa membantu menahan korosi dalam jangka yang lama ya. Itu sedikit informasinya ya dari pihak Yamaha. Karena tadi juga sudah sempat ada sesi press konferensi oleh Yamaha. Baik, mengenai kenapa mengenai silikatnya pasti tidak ada masalah Pak. Itu sudah kita buktikan, dan kalau Bapak kurang informasinya bisa di searching juga di Google, itu hal yang proses yang umum, dan kita menggunakan proses dalam welding itu kita ada proses menggunakan wire untuk CO2 karena kita tidak menggunakan argon lagi untuk teknologi welding kita pakai robot yang full 100% menggunakan CO2. Jadi dari kondisi CO2 dari wire tadi kita ada komposisi silikonnya. Jadi dari kondisi itulah dalam proses CED itu, karena tidak silikon itu sifatnya bukan penghantar, jadi tidak terikat dari dengan positif ke negatif, dia tidak terikat. Tapi kalau kondisi silikatnya itu lebih baik dibandingkan dengan kondisi chemical yang lain gitu. Jadi itu bisa sebagai penghambat yang lebih kuat terhadap karat. Image-nya saja itu yellowish karena ada proses treatment dan sebagainya. Itu ya kita perlu edukasi lebih banyak mengenai hal itu. Dan tadi kalau ada pertanyaan kenapa yang spotnya tidak terlihat, ya karena kita ada tambah spray Pak, spray painting. Jadi spray painting itu kan tidak ada electron conditioningnya, jadi pasti, dan chemical paintingnya itu kan disesuaikan kondisi spray. Jadi karena ada double seperti ini ya tentu tidak ada silikat. Jadi seperti inilah
desain dari rangka New NMAX. Nih, sebenarnya ini pipanya tuh tipe tebel gede gitu. Nih, tipe tebel gede. Jadi kalau ngelihat rangka ini tuh kelihatan kokoh gitu. Oke, ini kalau dalam posisi aktual rangkanya di sini. Nah, jadi kalau pada saat nyuci kan kadang ini masuk air di sini nih. Meskipun misalnya di sini ada cover tapi tetap air itu bisa masuk di mana aja. Makanya dikasih semacam namanya air hole agar air itu tidak terjebak di dalam bagian rangka. Ya, inilah sekilas tentang rangka dari New NMAX yang tipe underbone. Kokoh ya, kalau dilihat ini cuma yang kokoh. Ini dengan ketebalan yang 2,3 mili, jadi tebel. Bentuknya juga bulat. Nah, ini adalah New NMAX, rangka dari New NMAX. Cukup sekian sedikit bedah rangka dari New NMAX oleh ariepisode.com.